ketahuannya ini saya permisi dulu sama beliaunya karena ini bidangnya beliau dan ini mungkin ini tim kami Pak Pak Fandi. Monggo Pak Fandi, silahkan. Siap Pak Hasan, nggih, matur nuwun Pak Hasan. Matur nuwun Prof Helmi. Ya, terima kasih Pak Dr. Hasan untuk perkenalannya. Salam kenal Bapak Ibu, ya, ada Profesor Helmi, ada Pak Dr. Bondan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ini terkait dari hasil pertemuan kami di Kota Batam bersama Pak Dr. Hasan dan teman-teman dari dari BRIN, ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, saya ini wakil ketua Kadin Batam, Kamar Dagang dan Industri Kota Batam. Kemudian kita berdiskusi sama Dr. Hasan selama di Kota Batam. Kemudian yang paling penting hari ini adalah terkait rencana kerjasama seperti apa nanti yang kita akan diskusikan dari segi jasa konstruksi. Itu dulu Bapak Ibu. Yang mana jasa konstruksi ini setiap kontraktor itu harus memiliki sertifikat badan usaha, sehingga kami asosiasi-asosiasi yang tergabung dalam APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, ya, APENAS. Yang tahun lalu itu saya ketua APENAS Provinsi Kepulauan Riau, gitu Pak Bondan, Prof Helmi, dan Mbak Rara. Dari situ tahun lalu kita munas, musyawarah nasional, dan teman-teman se-Indonesia dari 34 provinsi, 518 kabupaten kota mendeklarasikan, meminta saya menjadi ketua umum se-Indonesia. Jadi terkadang hidup saya ini berada di satu kota, pagi, malam sudah di kota lain, gitu Pak. Jadi dengan konsep itu, kerjasama kita ini bukan melalui Kadin, ya, Prof Helmi, Pak Dr. Bondan, namun lebih luas lagi adalah asosiasi konstruksinya atau kontraktornya. Kenapa asosiasi kontraktor yang mau kita titik beratkan? Karena memang kalau di Kadin saya hanya wakil ketua Pak, jadi harus saya izin ketuanya. Dan skupnya hanya Kota Batam. Tapi kalau di APENAS saya ketua umum seluruh Indonesia, jadi hari ini kita deal, hari ini kita tanda tangan Pak. Mantap. Jadi saya ambil yang lebih simpel saja. Seperti yang dibilang Dr. Hasan tadi, banyak asosiasi saya pegang, tapi yang kita fokuskan hari ini APENAS. Kenapa APENAS? Sebelumnya saya kenalkan hadir di Zoom ini para tim-tim kita, ini para anak-anak muda yang kreatif. Coba teman-teman yang anak muda nih, ada Samuel, ada Mikael, semua buka kameranya dulu biar para profesor doktor kita melihat gimana sih SDM muda di Indonesia ini. Oke. Ya, ini anak-anak muda yang kita siapkan Pak untuk the second generation-nya. Second generation di bidang-bidang jasa konstruksi. Seperti yang kami pikirkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengamanatkan jasa konstruksi ini terkait kepatuhan penggunaan TKDN, ya. TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Saat ini sebenarnya para pengusaha itu sudah diberi peluang, apalagi para pengusaha kontraktor konstruksi yang akan mengambil proyek-proyek berbasis APBN ataupun APBD. Dengan APBN dan APBD, yang tidak bisa dilupakan adalah komponen dalam negerinya atau TKDN-nya. Sangat miris sekali kalau kami dari jasa konstruksi melihat untuk penggunaan staples contoh untuk
peralatan opis ya, staples itu. Anak staples yang kecil-kecil itu Pak, itu kita harus import dari China. Jadi kita Indonesia ini hanya sebagai penonton. Jadi dari situ dasar pemikirannya kami APENAS punya inisiatif bagaimana kalau kita bicarakan TKDN tapi hanya untuk material jasa konstruksi saja. Itu yang saya sampaikan ke Pak Hasan. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Hasan menyambut positif. Nah, Universitas Wahid Hasyim ini salah satu pionir yang kami anggap memiliki pemikiran yang visioner sehingga bisa menangkap sebuah peluang TKDN ini. Kami diskusi di Batam, TKDN ini masih begitu banyak peluang. Kita katakan dari 11 titik PSN, proyek strategis nasional, ya, itu sudah mengamanatkan kewajiban daripada penggunaan TKDN minimal 20%. Walaupun sekarang ini masih dikategorikan maksimal di 48% kita bisa memberikan sumbangsi terkait TKDN dari seluruh material. Artinya masih banyak material-material yang bisa kita ciptakan, yang diciptakan melalui inovasi anak negeri. Justru itu yang kami melihat dari Unwahas, Wahid Hasyim, ini peluang besar. Kalau kita bisa menggarap terkait inovasi-inovasi untuk bahan material jasa konstruksi. Itu pembukaan dari kami, Bapak, Ibu, sehingga kami APENAS semakin semangat nih dari sambutan Dr. Hasan dan teman-teman. Ketepatan ini Unwahas ini di Semarang, saya juga sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Semarang, di Unisula, Universitas Islam Sultan Agung. Calon dokter hukum ini, beliau. Tahun ini lulus Pak ya. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan dengan kota yang sama, tempat saya menggali ilmu, Pak. Dan saya menganggap Unwahas ini sangat luar biasa ya responnya. Jadi dari Fakultas Ekonomi langsung paham tuh hitung-hitungan matematikanya. Ya Pak Dr. Hasan. Ya, satu hal yang kita akan lihat peluangnya adalah dari APBN yang saat ini menyentuh angka sekitar hampir 1.000 triliun di bidang konstruksi, Pak. Kalau kita lihat, kalau dengan angka 1.000 triliun itu di dunia jasa konstruksi 11 titik PSN, proyek strategis nasional, belum lagi proyek-proyek lainnya ya. Ini peluang yang sangat besar. Seperti yang kami sampaikan tadi, di saat ini semua tender itu wajib TKDN, Pak. Jadi saya juga kemarin baru bulan lalu ya, kita buat webinar dengan Surveyor Indonesia terkait Surveyor Indonesia memberikan ruang untuk anak bangsa inovasi-inovasi yang kreatif. Ya. Kemudian kami juga diskusi dengan beberapa grup-grup pembiayaan ya, grup-grup pembiayaan, baik itu pembiayaan nasional maupun luar negeri. Dan mereka menyambut positif. Contoh saat ini untuk proyek-proyek Pertamina di Pertamina Hulu, Rokan Hulu, itu banyak menggunakan material-material dari impor, seperti penggunaan chemical, penggunaan baterai, dan itu semua bisa diproduksi sama anak bangsa. Itulah contoh-contoh material yang saat ini saya pikir itu dikerjakan di anak negeri, namun mungkin kita masih berbicara ego sektoral. Jadi berbicara ego sektoral. Untuk itu, sebelum kami bertemu dengan Dr. Hasan, kami sudah melakukan beberapa komunikasi, yakni dengan Surveyor Indonesia, dengan beberapa funding finance ya, terkait inovasi-inovasi produk TKDN.
Mungkin dari saya pembukaan itu dulu, Pak Dr. Hasan. Ya, Kita terima kasih Pak Fandi. Nah, ini kebetulan sekali yang saya ajak ini Pak Helmi, ini profesornya beliau itu juga bidangnya material, Pak. Cuman materialnya material anti peluru. Jadi mengembangkan material anti peluru. Pak Bondan juga teknik mesin dan juga material kalau nggak salah. Nah, nanti monggo ini kemarin sih saya ketika bicara sama Pak Fandi ini sempat saya sampaikan, oh Pak, mungkin kalau ini bisa sinergi dengan Kedai RK barangkali. Nah, Kedai RK itu intinya Kemendikbud menyediakan dana sesuai dengan dana yang disediakan oleh industri. Nah, dalam hal ini kan APEKNAS umpamanya, oh, untuk riset mengembangkan material apa ini umpamanya, nanti riset itu bisa dikembangkan umpamanya, oh APEKNAS tidak harus in cash money, tidak sama sekali tidak harus, bisa aja nanti mungkin pengujiannya atau apanya nanti lebih lanjut dan nanti umpamanya menyediakan berapa 500 juta gitu ya, nanti juga kami juga akan bisa ngajukan biaya untuk riset lebih lanjut dan pengembangan produk itu juga senilai itu. Nah, barangkali itu contoh saja, itu di PDP sekarang namanya program dana padanan. Jadi dana padanan antara industri dengan Kemendikbud, karena kalau kami perguruan tinggi memang dananya terbatas, tapi kami cari peluang-peluang salah satunya dengan cara-cara seperti ini. Mungkin nanti Prof. Helmi yang sudah pernah pengalaman dengan PDP ini barangkali ya bisa jelaskan dulu namanya matching fund program ini. Nah, mungkin selain program ini sebetulnya Pak Pandi, nanti juga kalau ini kan nanti relevansinya lebih ke teknik ya. Mungkin kalau kami yang ekonomi barangkali kalau nanti dari APEKNAS atau mungkin yang lain ya, termasuk di Dekopin, enggak, Dekopin Batam atau Kepri Pak Pandi? Dekopin Batam, Pak. Saya ketua Dekopin Batam. Dekopin Batam. Tapi tangan kanannya Pak Nurdin Halid kan? Kopin Pusat. Ya, jadi kami selalu Pak Nurdin Halid bertemu dengan saya di kota Batam, kami makan malam bersama dengan Pak NH dan Ibu terkait persiapan Hari Koperasi Nasional di Kota Batam. Karena memang saya diminta beliau sebagai ketua Hari Koperasi Nasional, yang mana bulan Juli ini kita akan melakukan pameran dan penyelenggaraan Hari Koperasi Nasional. Di kesempatan itu saya sampaikan ke Pak NH rencana strategis kenapa sih Dekopin dengan APEKNAS ini saling berkaitan. Yang pertama, ada satu kerinduan saya bahwasanya Indonesia saat ini dengan adanya undang-undang kesehatan, revisi undang-undang kesehatan yang baru, ini saya melihat ada kekuatan luar negeri yang akan merongrong dengan pola kapitalisnya, Pak. Jadi saya punya fundamental pemikiran negara ini dibangun oleh ekonomi kerakyatan, kenapa tidak kita di tuan di negeri sendiri dengan ekonomi kerakyatan melalui perkoperasian. Sehingga ide kreatif saya sampaikan ke Pak Nurdin Halid adalah kita akan membangun rumah sakit dengan kepemilikan Dekopin per provinsi ataupun kabupaten kota. Sehingga anggota-anggota kita adalah otomatis para pasien. Itu yang pertama, Pak. Sehingga apa? Sehingga pada saat pasien-pasien itu berobat, mereka tidak terlalu diberatkan dengan sharing ekonomi kerakyatannya. Dan pada saat setiap akhir tahun RAT, rapat anggota tahunan, mereka masih menerima yang namanya HSAU, sisa hasil usaha dari menjadi anggota ini. Kenapa kita yang begitu besar, 270 juta penduduk ini, dengan adat ketimuran kita, saling gotong royong dengan pola seperti itu. Itu yang Pak Nurdin menyambut positif. Mudah-mudahan kita doakan bersama, beliau akan terpilih menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI. Karena saat ini beliau sudah terpilih jadi anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan. Sehingga ya kita sama-sama doain beliau bisa punya kekuatan dan bisa terpilih menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI agar rencana strategis ini bisa cepat kita eksekusi, Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah
Kalau di dunia konstruksi, dengan adanya TKDN, otomatis pembangunan rumah sakit yang kita rencanakan melalui Kopin itu akan lebih cepat terrealisasi karena kita bisa menjadi pionir gitu. Jadi pionir. Begitu Pak Dr. Hasan. Wah, mantap Pak Fandi. Ini makanya kemarin setelah ngomong-ngomong banyak hal, dan ini biar tidak ngambang, nanti mungkin kalau ini kan yang bisa langsung realisasi barangkali dengan Apeknas. Nah, Apeknas dulu, mungkin nanti di Kopin bertahap atau bagaimana nanti bisa dilanjut. Karena kalau di Dekopin kami yang program khususnya itu memang keunggulan diferensiasinya itu pada bisnis sosial. Nah, termasuk rumah sakit, koperasi, itu bagian dari bisnis sosial. Nah, mungkin ini kalau nanti kita bisa bikin kelas kerjasama umpamanya Pak, kelas di Kopin umpamanya, atau kelas Apeknas untuk program nya atau mungkin program yang lain barangkali. Termasuk adanya LPL. LPL itu rekognisi pembelajaran lampau, yang kalau mereka sudah punya pengalaman di koperasi umpamanya atau di bisnis konstruksi, nanti kalau ngambil LPL atau program LPL itu kalau kuliah S1 umpamanya tidak perlu 4 tahun, tapi mungkin sudah 1 tahun atau 2 atau 3 semester barangkali, atau mungkin 4 semester maksimal, itu sudah dilakukan. Nah, mungkin satu program pendidikannya mungkin ini. Nah, barangkali nanti yang kedua program penelitiannya, kalau kami di perguruan tinggi kan ada 3 programnya. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, pendidikannya mungkin bisa nanti yang program LPL dan mungkin kuliah pasca sarjana studi lanjut yang khususnya kalau kaitannya sama itu. Mungkin untuk penelitiannya nanti pengembangan material-material TKDN ini, dan mungkin nanti kalau pengabdiannya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu gambarannya Pak Helmi. Pak Bondan, monggo kalau ada tanggapan. Iya Pak Hasan, matur nuwun Pak Hasan. Jadi ini mungkin bisa klop ya. Jadi kebetulan kami di WIT Hasim kan mempunyai program studi teknik mesin, teknik kimia, teknik informatika. Terus kami juga tadi ada sedikit membahas tentang kesehatan. Kami juga mempunyai prodi kedokteran, farmasi, gitu ya. Terus yang ekonomi tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Hasan, ada manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam, dan ada beberapa prodi-prodi yang lain mungkin yang bisa saling sinergi Pak, baik itu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kebetulan untuk riset saya itu terkait dengan material lokal Pak yang kami kembangkan, terkait material lokal yang kami kembangkan untuk material tahan balistik. Di teman-teman di teknik mesin juga banyak melakukan riset terkait dengan produk-produk produk-produk dari bahan lokal yang kita memang belum, artinya untuk aplikasi mungkin masih dalam tahap riset, tapi beberapa riset juga sudah mulai diaplikasikan. Yang terakhir kebetulan saya sendiri kemarin dapat hibah Kedereka, jadi hasil-hasil riset saya itu sudah kami aplikasikan untuk untuk sasaran tembak bagi teman-teman di Polri ataupun di TNI. Jadi artinya aplikasi sudah mulai kami rambah gitu ya, kami rambah. Mungkin nanti teman-teman yang lain nanti bisa kita undang, kita coba inventarisasi produk-produk apa saja yang kira-kira sudah siap diterapkan di industri ataupun diterapkan di di masyarakat. Nah, ini tentunya nanti kami juga butuh dari para praktisi dari praktisi industri dan lain sebagainya untuk bisa kolaborasi dari program tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan. Ada dulu namanya Kedereka, Matching Fund, sekarang Dana Padanan, itu sama lah. Jadi nanti artinya hasil-hasil riset kita yang mungkin sudah siap diaplikasikan di industri butuh mitra dari industri. Kira-kira kalau benar-benar diterapkan itu masih ada kekurangan apa, masih ada kelemahan apa, sehingga benar-benar nanti kalau sudah di launching ya benar-benar sudah bisa 100% diserap oleh masyarakat. Itu mungkin Pak Siregar. Jadi ini pertemuan awal bagi saya pribadi atau bagi WIT Hasim. Mudah-mudahan nanti bisa berkesinambungan, berlanjut, bisa ada implementasi yang nyata bagi kami dosen selaku peneliti dan pengabdi. Mudah-mudahan ilmu yang kami kembangkan
bisa diaplikasikan atau bisa langsung bermanfaat bagi dunia industri dan masyarakat pada umumnya. Mengatakan Pak Hasan, Pak Siregar, matur nuwun, terima kasih sekali, apalagi Pak Siregar posisi di Semarang, mudah-mudahan koordinasi dan komunikasi bisa lebih intens. Artinya mungkin nanti suatu saat kita bisa ketemu luring di mana gitu ya, di Kaligawe atau di Menoreh, monggo nanti bisa diatur lebih lanjut Pak Hasan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam, matur nuwun Pak Prof. Helmi. Pak Bundan mungkin ada tambahan, silakan. Pak Dekan Teknik. Ya, terima kasih untuk Pak Sabondan. Sudah saya ini dekannya di Fakultas Teknik. Jadi tadi disebutkan Pak WR4 kamu punya 3 prodi ya, teknik mesin, teknik kimia, sama teknik informatika, dan beberapa penelitian yang mungkin bisa dikembangkan. Dan kami juga mendorong itu kan mahasiswa itu kan mengembangkan alat-alat TTG, Pak. Yang tapi kami berdasarkan pesanan, alat-alat TTG itu berdasarkan pesanan, membuat apa baru dibuat. Nah, itu baru dibuat, jadi bukan di sini mungkin bisa dikembangkan lagi dengan pengusaha-pengusaha. Kalau nggak salah ini tentang konstruksi ya. Kebetulan saya juga asesor SKK, jadi di teman kami juga ada TUK, yaitu tempat uji kompetensi, mungkin bisa kerjasama itu juga dikerjasamakan, karena saya tahu di tempat konstruksi itu pasti semuanya harus punya sertifikat kompetensi, Pak ya. Nah itu, jadi ya itu nanti bisa dikerjasamakan itu kan itu. Ya itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wah, ini malah TUK kalau nggak salah Pak Pandi juga ada LPK juga itu kalau nggak salah ya Pak Pandi. Iya, betul Pak, betul ya. Kita ada LPK dan LSP ya, ya betul. Jadi untuk Pak Dr. Hasan, mungkin yang pertama ya, kalau saya tangkap, ini Pak Dr. Hasan ini kan ekonominya harus jalan nih dengan RPL ya, Pak Hasan ya. Salah Jadi, satunya Pak, ya. Ya, ekonominya. Jadi ini coba kita memberikan satu ini apa ya, overview ya Pak. Overview pertama adalah pada saat nanti bulan Juli itu akan ada Hari Koperasi Nasional. Jadi karena saya ketua panitia nasionalnya, yang pertama kita bisa membuat kerjasama RPL dengan Dekopin Batam dulu, baru di acara puncak Unwahas akan MOU dengan Dekopin Pusat dengan Pak Nurdin Halid. Nah, itu tahap pertama ya Pak Hasan. Ya. Jadi kalau dengan Dekopin Batam kita bisa lakukan MOU online saja. Oke. Supaya nanti pada saat puncak di bulan Juli tanggal 12 sampai 14 Juli itu nanti bisa kami inisiasikan atau kami fasilitasi di depan Pak Nurdin Halid dengan Rektor Unwahas terkait kerjasama Dekopin seluruh Indonesia dengan Unwahas. Itu saran kami step pertama Pak. Oke. Paralel kita MOU dengan APEKNAS terkait yang pertama yang paling gampang dan tidak banyak biaya itu adalah yang disampaikan sama Dr. Bondan tadi. Jadi kami, Asosiasi APEKNAS ini Pak, kadang bisa kami katakan kami kekurangan SDM Pak. Terkait SDM yang memiliki SKK, terutama sipil Pak Bondan. Sipil. Kenapa Fakultas Sipil itu dari kebutuhan dunia jasa konstruksi saat ini minus 90% Pak SDM-nya. Karena memang grafik 10-15 tahun belakangan ini para orang tua didik, para orang tua siswa itu keinginan mereka anak-anaknya di fakultas lain. Mungkin fakultas IT dan segala macamnya. Tapi yang mengarah kepada teknik itu sedikit Pak. Jadi bisa kami katakan dari dunia jasa konstruksi, fakultas teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro itu saat ini kita defisit SDM.
Nah, kalau misalkan kita bisa ambil tahap pertama adalah terkait kerjasama SDM. Yang pertama tadi Bapak sudah punya TUK, kami punya LSP, ya, ataupun LPK, itu bisa kita kerjasamakan dengan pola rekrutmen dari Unwahas. Jadi SDM-nya kita rekrut dari alumni-alumni Bapak ataupun dari para fresh graduate. Tapi saat ini memang fokusnya adalah di Fakultas Teknik Sipil. Itu Pak. Karena persyaratan bagi perusahaan atau badan usaha konstruksi, penanggung jawab teknik adalah teknik sipil. Penanggung jawab teknik adalah teknik sipil. Jadi teknik sipil. Dulu masih bisa Pak teknik arsitek. Sekarang kalau untuk sertifikat badan usaha itu wajib teknik sipil. Kira-kira dari Pak Bondan sendiri, setiap tahun Fakultas Teknik Sipilnya kira-kira alumninya ada berapa orang ya Pak? Ya, terima kasih Pak Fandi. Untuk terus terang Pak, ini kami itu 3 prodi itu belum ada teknik sipil, baru teknik mesin, teknik kimia, sama teknik informatika. Jadi yang masih bisa masuk cuma bagian mekanikanya aja. Mekanik itu teknik mesin kan itu kan. Kan itu alumni kami tiap tahun ya sekitar 40-an. Oke, berarti kita berfokus di MEP ya Pak ya, mechanical, electrical, plumbing ya. Iya. Ya, jadi kalau untuk kondisi itu kita bisa berharap bisa bekerja sama dengan Unwahas terkait SDM di teknik mesin, elektrikal. Kemudian yang berikutnya kita bisa melanjutkan seperti yang disampaikan Pak Profesor Helmi tadi terkait bagaimana Unwahas secara penelitian bisa memberikan perhatian terkait material-material jasa konstruksi. Jadi ada 2 agenda penting yang perlu kita inisiasi untuk MOU dengan APENAS. Yang pertama, rekrutmen atau peningkatan kualitas kompetensi alumni atau mahasiswa. Yang kedua adalah kesiapan ataupun pola kerjasama terkait penelitian di bidang jasa konstruksi, terutama untuk TKDN-nya. Mungkin itu Pak Dr. Hasan, saya kembalikan. Oke Pak Fandi, ini mungkin nanti yang berarti barangkali mungkin secara teknis begini ya, mungkin nanti kerjasamanya, desainnya sementara ini mungkin 2, yaitu APEKNAS bisa langsung, dan nanti follow up dari APEKNAS bisa langsung ke Fakultas Teknik untuk riset maupun kesiapan SDM, barangkali mungkin termasuk magang juga barangkali Pak ya, yang calon-calon lulusan barangkali juga kalau mau magang kan jadi perusahaan-perusahaan konstruksi. Boleh, betul Pak. Ya, ada magang Pak Bondan di teknik? Di teknik ada ini kan magang juga kan Pak? Oke, ada. Bahkan ini kami sudah mulai mendesain kalau magang bisa lebih dari bisa sampai 6 bulan. Oke. Ya, nanti yang mungkin jalur MBKM-nya. Nah, mungkin nanti ini setelah ini draft MOU yang sama APEKNAS, mungkin Unwahas sama APEKNAS, nanti bisa itu nanti apakah draftnya dari APEKNAS atau dari Unwahas, Pak? Mungkin Pak Fandi. Monggo Pak, dari Unwahas Pak, karena nanti apa yang bisa ditawarkan ke Unwahas. Kalau kami kan kontraktor ini kan ya paling seputar itu tadi Pak, SDM kami butuh, kami bisa lakukan rekrutmen langsung ke Unwahas. Kemudian pada saat Bapak misalnya mau sertifikasi kompetensi, mungkin kita bisa berbagi pembiayaan seperti itu. Karena kan uji kompetensi mungkin kan seperti kami sering
sekolah-sekolah SMK ya Pak. Itu SMK itu biaya kompetensinya itu dari kami, nanti biaya uji tempat, material uji seperti itu dari partner kami gitu Pak. Ya, oke. Nanti untuk mungkin follow up lebih lanjut Pak Bondan nanti untuk jadi MOU-nya nanti dengan Rektor dengan Pak Fandi untuk Apeknas, dan kemudian nanti follow up-nya MOA-nya nanti bisa ke Pak Bondan dan mungkin teknis lebih lanjut untuk riset yang arahnya ke TKDN itu. Dan nanti yang ekonomi mungkin MOU ini dari bawah dulu ya Pak. Barangkali nanti MOU-nya antara Kadin Batam dengan mungkin FIB dulu begitu barangkali. Nah, nanti yang mungkin yang nanti nasional nanti bisa langsung antara Rektor dengan Pak Nurdin Halid, barangkali seperti itu Pak bayangannya. Untuk nanti mungkin RPL, SDM di koperasi dan mungkin untuk kepentingan pendidikan maupun riset tentang koperasi barangkali. Iya, setuju Pak. Jadi untuk skop Fakultas Ekonomi itu memang ke Dekopin saja ya. Di Dekopin itu kan Dekopin Batam, kita MOU by Zoom juga udah oke itu Pak. Jadi nanti kita inisiasi, karena saya juga lagi setup masalah Hari Koperasi Nasional untuk persiapan 12 Juli ini, baru nanti di acara puncak langsung dengan Pak Nurdin Halid, Pak Rektor gitu. Oke, siap Pak, siap. Nanti mungkin Pak Adam Zoom dulu gitu. Bapak Ibu yang lain monggo, Bu Rara mungkin dan yang lain. Pak Nurdin Halid kelihatannya Bu Rara tak kenal ini. Halo Bu Rara. Atau mungkin yang lain, Bapak yang lain, Pak Malu Tamu Bolon, Pak Maka Pepahan atau yang lain, monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan. Atau izin Pak, tidak ada pertanyaan Pak. Cukup ya, Bapak Ibu ya. Pak Fandi mungkin ada closing statement untuk tadi follow up, nanti segera kami follow up untuk yang Apeknas nanti mungkin langsung Rektor, mungkin untuk yang di Kopin nanti Pak Fandi sama saya dulu, nanti yang Pak Rektor mungkin sama Pak Nurdin Halid gitu ya. Ya, jadi kalau yang untuk Apeknas pada saat nanti saya di Semarang itu bisa saya input H-7 hari atau 3 hari sebelum MOU kita. Kita untuk Apeknas MOU-nya di UNWA saja Pak. Saya yang menghadap Pak, para profesor. Karena saya kan masih mahasiswa Pak. Siap Pak kandidat doktor. Jadi kalau untuk Apeknas saya yang menghadap, kita lakukan MOU di Semarang. Kemudian nanti kalau terkait Dekopin Batam, Dewan Koperasi Indonesia Kota Batam itu by Zoom saja Pak. Tinggal nanti persiapan di Hari Koperasi Nasional di puncaknya. Karena agenda kami puncak acara Harkopnas ini pertama awalnya itu mengundang Pak Jokowi. Karena setiap tahun itu presiden wajib hadir. Namun karena ada permintaan dari Pak Wali Kota Batam dengan waktu yang mepet ya, mungkin karena kita tahu sendiri kalau menghadirkan presiden itu pas pampres dan perangkat-perangkatnya itu agak-agak ribet ya Pak ya. Kami pikir hanya Pak Prabowo yang akan hadir karena memang Pak Nurdin Halid sudah mengkomunikasikan ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan bulan Juli itu Pak Prabowo masih Menhan, gitu, Menteri Pertahanan Keamanan, sehingga secara protokoler kenegaraan lebih apa ya, arrangementnya lebih memungkinkan dengan waktu singkat ini dibandingkan menghadirkan presiden Pak Jokowi gitu. Jadi mudah-mudahan semua bisa lancar, UNWAS bisa MOU dengan Dekopin Pusat disaksikan oleh Pak Prabowo. Itu harapan kita. Wah, Pak Hasan. Siap. Makasih Pak. Pak Helmi, Prof. Helmi silakan kalau ada closing barangkali. Ini lagi ada rapat ini. Monggo Prof. Helmi ada closing barangkali.
Oh, ini mungkin masih karena beliau rapat dengan asesor Ban PT, karena kami berusaha untuk akreditasi besok ini akreditasinya bisa unggul, Pak. Baik, mungkin cukup ya. Amin. Amin. Ya, makasih, cukup. Nanti mungkin kami akan menyiapkan untuk draft MOU-nya. Kami akan komunikasi dengan kantor urusan kerjasama. Kebetulan juga di bawah kewenangannya Prof. Helmi. Nanti kami akan segera follow up, dan nanti teknisnya Pak Fandi sudah ada bayangan ke Semarang belum? Kok kapan? Izin Pak, ini kan harusnya saya minggu depan tuh Pak. Namun saya masih nunggu waktunya profesor saya. Oke. Mungkin Pak Hasan kenal itu Profesor Dr. Bu Anis. Wah, ini kalau itu profesor hukum ini saya belum ini Pak. Saya tanyakan ke dekan hukum. Jadi Pak Dr. Hasan boleh nanti dispesifikkan terkait Dekopin adalah yang pertama RPL untuk peningkatan SDM para pelaku koperasi. Itu dia Pak, RPL. Jadi kita ambil aja dulu satu titiknya adalah RPL para koperasi, pelaku koperasi, sehingga nanti di dalam MOU itu juga bisa dijabarkan dalam MOE mungkin biaya-biaya kuliahnya Pak Hasan. Jadi langsung biaya kuliah, masa waktu kuliah, periode kuliahnya, ya, kemudahan yang diambil dari para pelaku koperasi ini bisa melalui RPL atau luring atau hybrid seperti itu, langsung dijabarin Pak ya, secara MOE. Jadi kita saran kami itu selain MOU, langsung aja di dalam MOU itu dikasih draft tawaran daripada Unwahas, supaya nanti pada saat di acara puncak Pak, itu bisa untuk semua, untuk semua, bukan hanya untuk Kota Batam, tapi untuk seluruh 518 kabupaten kota, 3 provinsi Pak. Begitu Pak Hasan. Jadi berlaku untuk semua. Siap. Itu untuk ini ya Pak. Jadi kalau untuk APENAS sudah, saya pikir sudah satu frekuensi sama Dr. Bondan, tinggal di eksekusi saja. Yang dititik beratkan adalah peningkatan SDM, baik itu kompetensi SDM maupun tempat pemagangan SDM, dan yang ketiga adalah PKDN, terkait PKDN Pak, penelitian PKDN. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin cukup ya Bapak Ibu, saya rasa cukup ya Pak Fandi, cukup ya? Ya, oke. Baik, terima kasih. Saya mungkin mohon izin untuk menyimpulkan. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan draft MOU. Nanti Pak Rektor dengan Pak Fandi sebagai Ketua APEKNAS, kemudian nanti Kopin Batam dengan Dekan FEB untuk pengembangan SDM-nya, baik yang nanti RPL S1 maupun studi lanjut untuk S2. Terus nanti yang untuk level rektor dan ketua Dekopin mungkin nanti disiapkan barangkali untuk pada saat hari koperasi 12 sampai 14 Juni ya Pak. Nanti kami akan lapor ke Pak Rektor juga terkait hal ini. Ada Prof. Helmi sebagai wakil Rektor 4 juga. Ya, insya Allah ini segera bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Terima kasih Pak Fandi Siregar dari APEKNAS, Kadin Batam, dan Dekopin Batam beserta semua jajarannya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Ya, kami terima kasih sekali responnya, dan moga-moga nih ke depan bisa bermanfaat bersama. Terima kasih semuanya Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, matur suwun Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya Bapak sekalian.
Nanti teknis MOU nanti saya laporkan ke Pak Helmi lebih lanjut lah. Itu Pak Bondan, makasih semuanya. Terima kasih.